Iya, ini dia. Akan aku panah. Mau kemana kamu? Set. Shung. Allahu Akbar. Maju. Hah? Masih kuat juga. Ayo, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Imam. Gimana adik-adik semua? Masih sehat? Semangat? Masih ceria? Oke adik-adik semua, sebelum Kak Imam berkisah, mari sama-sama kita membaca basmalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke adik-adik semua, sebelumnya kita tepuk dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hebat semua, pinter. Oke adik-adik semua, Kak Imam ingin bercerita tentang seseorang yang istimewa. Di antara manusia ada orang yang Allah istimewakan dan Allah pilih. Kenapa? Karena mereka menjaga agama Allah, menjaga syariatnya, dan memuliakan risalah nabinya. Adik-adik semua, satu lagi, mereka juga orang-orang yang menolong kaum muslimin yang tertindas. Tahu nggak adik-adik semua, siapa yang membela saudara-saudara kita kaum muslim tertindas? Di antaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mau tahu ceritanya? Suatu hari ada seorang wanita yang diganggu oleh seorang komandan benteng Tikrit. Tolong aku, lepaskan, jangan ganggu aku, pergi sana, pergi. Dan terdengar oleh paman Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Syirkah. Hei, ada apa? Lepaskan. Kemudian terjadi perkelahian teman-teman. Komandan Tikrit mati dan terbunuh oleh Syirkah. Dan Syirkah pun melarikan diri. Adik-adik, pada tahun 532 Hijriah atau bertepatan 1137 Masehi, dilahirkanlah anak yang istimewa, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Namun adik-adik, pada saat ketika kelahirannya, datang kabar surat dari Raja Baghdad atau Sultan Baghdad, yaitu Mujahidin Bahruj, bahwa ayahnya, pamannya, dan seluruh keluarganya untuk pergi dari kota Tikrit. Mengapa teman-teman? Mengapa ya adik-adik semua? Karena pamannya yang bernama Syirkah telah membunuh seorang dari komandan benteng Tikrit yang mengganggu kehormatan seorang wanita. Mereka pun pergi teman-teman, bersiap-siap untuk pergi kemana? Adik-adik tahu? Ya, ke kota Mosul. Wahai Najmuddin Ayyub, silakan pergilah dari kota ini, karena kami khawatir kalau kalian tidak pergi, maka akan terjadi huru-hara di kota ini. Ayo cepat segera pergi, saat ini juga. Baiklah Tuan, kami akan berangkat. Ayo semuanya berangkat. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Malam-malam pun mereka berangkat teman-teman. Semua keluarganya termasuk Salahuddin Al-Ayyubi kecil. Dalam perjalanan, Salahuddin Al-Ayyubi menangis terus-menerus, menyebabkan ayahnya menjadi pesimis, menjadi resah.
anak itu didiamkan, masih saja menangis. Didiamkan, masih saja menangis. Sampai ayahnya terbesit dalam hatinya, bagaimana kalau anak saya ini saya bunuh saja, karena saya sudah kehabisan kesabaran. Namun ayahnya dicegah oleh seorang saudaranya. Wahai tuanku, saya dapat memahami perasaan tuan. Apa yang menyebabkan tuan ingin membunuh anak tuan? Ini anak yang masih kecil, tidak berdosa. Apa yang menyebabkan tuan ingin membunuh anak ini? Minta kepada Allah anak ini supaya menjadi anak yang berguna, anak menjadi pemimpin di suatu nanti. Ayahnya pun terus berpikir, dan kemudian ayahnya menjadi sadar dan kembali ke dalam Islam. Keluarga itu pun terus berangkat menuju ke kota Mosul. Tahu nggak adik-adik, apakah di sana diterima oleh Sultan? Mereka pun sampai di kota Mosul. Ayo cepat, kita sudah sampai. Ayo. Wahai Tuan, kami adalah keluarga yang datang kemari, keluarga dari Najmuddin Ayyub, untuk memohon perlindungan Tuan. Wahai saudaraku, kau boleh tinggal di sini sesuka hatimu. Kau akan kuberikan sebidang tanah untuk pertanian. Mereka pun bertani, teman-teman. Semakin lama, Salahuddin Al-Ayyubi semakin dewasa. Terus belajar bersama ayahnya dan lingkungannya. Ayah, aku mau membantu ayah. Ayo silakan, bantulah. Mereka pun menjadi orang-orang yang terhormat, diangkat menjadi komandan-komandan perang utama dari kerajaan Mosul. Dan Raja Imaduddin pun wafat, kemudian digantikan oleh anaknya Nuruddin Mahmud Jangki. Salahuddin Al-Ayyubi terus belajar Al-Quran dari semua ulama yang ada di negara itu. Kemudian belajar memanah, shoot, belajar menombak, wush, belajar berkuda, ya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang anak yang mempunyai skill, mempunyai keahlian bertempur, dan juga menjadi seorang yang alim dan faqih dalam agama. Adik-adik, kemudian terus Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang yang takut kepada Allah, yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Dan Salahuddin selalu mendengar cerita-cerita tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum salibis yang membuat hatinya ingin memerdekakan negara-negara yang dijajah oleh kaum salibis. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi besar dan siap menjadi seorang jenderal yang disegani, siap menghancurkan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Singkat cerita, ketika setelah terjadi peperangan Hittin yang dimenangkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan Baitul Maqdis semakin lemah, dan mereka tahu bahwa mereka akan diserang. Mereka mempersiapkan pasukannya sebanyak 60.000 pasukan Baitul Maqdis. Wahai saudaraku, kaum muslimin,
akan bersatu menyerang kita semua. Maka siapkan semuanya pasukan-pasukan kita. Wahai Tuan, pasukan kita banyak yang telah gugur dalam perang Hittin. Bagaimana ini? Paksa pemuda-pemuda, walaupun dia masih muda belia, masih berumur 14 tahun, paksa mereka jadi tentara. Oh begitu? Iya. Ayo kita siapkan semua persenjataan kita untuk melawan kaum muslimin. Ayo segera buat batu-batu, dirikan menara-menara, dan siapkan persenjataan. Kita buat mereka orang-orang muslimin akan mundur melawan kita. Mereka pasukannya 60.000, tapi mereka bukan pasukan yang sungguh-sungguh teman-teman, karena mereka amatir, mereka dipaksa untuk menjadi tentara. Salun al-Ayyubi pun mempersatukan seluruh prajuritnya, mulai dari negara-negara berkumpul menjadi satu untuk siap-siap melakukan jihad akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semua, bahwa hari ini kita akan melakukan jihad akbar, jihad besar-besaran untuk melawan orang-orang Baitul Maqdis. Kita rebut Baitul Maqdis demi kejayaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik, semua pasukan dari setiap negara, mereka bersatu padu untuk merebut Baitul Maqdis. Tahu nggak teman-teman? Mereka semua mempersiapkan atas perintah Salahuddin al-Ayyubi. Mereka bersiap-siap untuk melawan pasukan Baitul Maqdis. Ayo pasukan, kita akan menyerang benteng Baitul Maqdis. Ayo, maju! Ya, ya! Tang tung tang tung. Terjadi pertempuran yang sangat sengit, adik-adik semua. Mereka bertempur habis-habisan. Batu-batu pun dilontarkan dari pelontar yang sangat besar. Ayo, lontarkan batu itu. Hiat, hiat. Twing. Lagi Tuan. Iya. Twing. Dari pihak musuh pun mereka saling memanah mengenai kaum muslimin. Iya. Ini dia, akan aku panah. Mau kemana kamu? Set. Mereka memanah dari atas benteng yang membuat pasukan Salahuddin al-Ayyubi pun hampir terdesak. Allahu Akbar. Maju. Hah? Masih kuat juga. Ayo, kita timpuk pakai batu dari atas. Ayo cepat. Hei, ini dia, terima. Pasukan kaum muslimin yang ada di bawah pun tertimpa teman-teman oleh batu yang mereka lemparkan dari atas. Batu! Aduh. Banyak pasukan kaum muslimin yang mati, yang syahid karena pertempuran ini. Begitupun juga pasukan Baitul Maqdis. Para ksatria antara kedua pihak pun bertemu. Kau muslimin kan? Iya, mau apa? Kita duel. Baiklah. Hiya! Tang ting ca 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 set. Ca 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 ca. What? Pasukan itu pun berduel sampai mati-matian, sampai habis-habisan teman-teman. Semuanya mereka sudah keluarkan tenaganya sampai capek, bahkan saling terbunuh. Wah, sangat seru adik-adik. Kemudian mereka, para ksatria itu
mencari tempat untuk memasuki Baitul Maqdis. Mereka pun memasuki, teman-teman. Ada celah yang telah dibuat oleh pasukan kaum muslimin. Ini dia, ayo cepat kita masuk dari sini. Ayo cepat semuanya. Ayo naik, kita kibarkan bendera Islam. Mereka pun menancapkan bendera Islam, teman-teman. Namun mendapat perlawanan dari pasukan Baitul Maqdis. Hei, lepaskan, turunkan bendera itu. Tidak. Mereka pun bertempur, teman-teman. Mereka bertempur habis-habisan. Sama-sama mempunyai korban dan kematian yang banyak. Dari peperangan itu, duel di antara para ksatria kaum muslimin dan Baitul Maqdis, ada seorang yang syahid, itu Amir Izzuddin bin Malik, adalah putra pemilik Benteng Ja'bar. Pertempuran terus berlangsung. Namun semakin lama pasukan Baitul Maqdis semakin terpojokkan. Kita akan kalah. Ayo, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita teruskan peperangan ini? Kita akan kalah. Tapi kita tidak mau dikalahkan. Kita harus melawan terus. Kita harus sama-sama maju untuk melawan mereka, walaupun nyawa jadi taruhannya. Namun Patrick Heraclius, seorang bangsawan Salibi, melarang untuk melakukan bunuh diri melawan pasukan kaum muslimin. Wahai saudaraku, tahan dulu, tahan sebentar. Karena kalau kita lakukan seperti ini, bagaimana dengan anak-anak dan kaum wanita? Mereka akan menjadi tawanan. Tahan dulu. Terus bagaimana maksud kamu, wahai Heraclius? Aku ingin mengirimkan orang, utusan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk apa? Untuk mengadakan perundingan keamanan bagi kita, supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan kaum wanita, anak-anak menjadi tawanan. Bagaimana menurut kalian semua? Aku setuju. Baiklah kalau begitu, kita kirim seorang untuk menemui Salahuddin Al-Ayyubi. Kita minta keamanan. Ayo cepat. Kemudian diutuslah seseorang kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk meminta keamanan. Sampailah utusan itu di hadapan Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Salahuddin Al-Ayyubi, ada apa kau kemari? Begini, kami semuanya orang-orang Baitul Maqdis ingin meminta keamanan dari Tuhan. Kami ingin menyerah. Kami berikan kota ini kepada kalian, kepada kamu, wahai Salahuddin Al-Ayyubi. Apa jawab Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak. Aku akan membuat kalian sebagaimana kalian berbuat ketika kalian menguasai Baitul Maqdis. Kemudian orang itu balik dengan penuh kecewa. Sehingga dari pernyataan utusan tersebut, para kaum Salibis merasa gelisah dan frustasi, adik-adik semua. Bagaimana ini? Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya tidak menerima kita untuk mendapatkan keamanan darinya. Kalau begini terus, kita pasti akan mati. Bagaimana kalau kita mengadakan serangan dadakan untuk melawan orang-orang kaum muslimin itu di luar benteng? Biarkanlah kita mati. Ayo, siapkan semua. Sebentar, Tuan. Sebentar. Heraclius pun menahan para pasukan Salibis itu. Sebentar. Ada apa lagi, wahai Heraclius? Kita tidak diterima oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengadakan perjanjian perdamaian. Tenanglah, wahai saudaraku. Bagaimana ini? Tenanglah. Aku akan mengirim utusan lagi
untuk menemui Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tahu dia akan menerima utusan yang kedua. Kalau begitu, ayo segera kirimkan. Diutuslah seseorang yang bernama Balian di Abelian menjadi utusan dari Baitul Maqdis. Mereka pun, Balian ini berangkat menemui Salahuddin Al-Ayyubi. Aku berangkat. Hati-hatilah wahai saudaraku. Ya, ya. Sampai di tempat Salahuddin Al-Ayyubi, Abelian juga dia meminta perdamaian kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Tuan Sultan yang mulia, aku datang kemari meminta keamanan dari Tuan, karena Baitul Maqdis akan kami serahkan kepada Tuan. Jika kalian semuanya, Sultan memberikan keamanan bagi kami, kau aman. Tapi kaum Salibis tidak akan pernah mendapatkan keamanan dari kami. Tuan tahu jumlah banyaknya orang-orang di Baitul Maqdis. Mereka adalah kaum wanita dan anak-anak. Kalau Tuan tidak memberikan keamanan bagi kami semua, kami akan membunuh wanita-wanita kami, anak-anak kami, dan semua harta yang kami punya akan kami bakar. Dan juga para tawanan kaum muslimin yang jumlahnya 5.000 akan kami bunuh semua, sehingga Tuan tidak bisa memiliki apa yang kami punya. Mendengar pernyataan Abelian, Salahuddin Al-Ayyubi pun merenung dan berpikir serta bermusyawarah kepada para pasukan yang lainnya. Singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi menyetujui atas apa dan permintaan yang diminta oleh Abelian, yaitu keamanan baginya dan kaum Salibis. Akhirnya perjanjian itu pun dapat terlaksana. Adik-adik yang soleh dan solehat, sehingga atas izin Allah pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 12 Oktober 1187 Masehi, Al-Quds dapat ditaklukkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga pada hari kemudian, setelah 8 hari penaklukan, pada hari Jumat, maka dilakukanlah salat Jumat pertama di Masjid Al-Aqsa. Adik-adik, Masjid Al-Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masjid yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin di seluruh dunia. Maka dari itu, kita jaga, kita selamatkan, dan kita rebut kembali Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih cerita atau kisah dari Kak Imam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.